Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Mutiara dari SMK Bintang Nusantara School. Saya akan menjelaskan tentang bab tentang meraih berkah dengan marawis. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Marawis merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama, orang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan berdasarkan pengertian di atas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, namun termasuk juga dengan non-harta benda. Ayat Al-Quran yang menyatakan demikian diantaranya terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 27 surah ke-16, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Demikian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut yang artinya sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Definisi menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan. Ilmu marawis biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencangkup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Dasar-dasar hukum waris. 1. Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa 2. As-Sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Amr. Posisi hukum kewarisan yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau yang biasa disebut KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris. Harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Ketentuan marawis dalam Islam. Yang 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris as-sahabah, yaitu bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang
dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan. Dan yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. 1. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi maupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudara yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. 3. Sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama, nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya saudara-saudara beserta anak-anak mereka serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa surah keempat ayat ke-30 artinya bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat An-Nisa ayat 4 surah ke-12. Yang artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Yang ketiga, wala, yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Yang keempat, sebab-sebab tidak mendapatkan hak harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Yang kedua, pembunuhan. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, perzinahan. Yang kelima, li'an. 5. Ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan selain pengurus jenazah, wasiat, dan hutang. Si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud yang bagiannya telah ditentukan dan ahli waris as-sahabah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Ahli waris zawil furud yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 dengan pembagian terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama mendapat 1/2, yang kedua mendapat 1/4, yang ketiga mendapat 1/8, yang keempat mendapat 2/3, yang kelima mendapat 1/3, yang keenam mendapat 1/6. Ahli waris as-sahabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud. Yang 6.
1/2, 1/4, 1/3,